Oke, Kang Mas Bayu Tulur semuanya, hari kedua di Vietnam. Aku kembali dapat penginapan murah. Ini harganya 140-an ribu dong. Masih 90 ribuan ya kalau untuk konversi ke rupiah. Ini tepat di belakang Bentan Market. Di sana adalah Pasar Bentan pintu timur kalau nggak salah. Nah, penginapannya itu cuman ada di sini, depannya persis seberangnya ya. Namanya adalah Vida Central Market. Kayak gimana penginapannya dan experience apa yang aku dapat selama nginep di sini. And is it worth it ya? 140 ribuan dong, atau kayak 100 ribuan lah versi rupiah ya. Kita langsung cek sama-sama yuk. Mungkin karena depannya Pasar Bentan ya, Kang Mas Bayu Tulur semuanya, jadi mungkin ini salah satu solusi. Meskipun sebenarnya banyak yang tidak merekomendasikan kita untuk belanja di Pasar Bentan ini ya, karena mahal banget dah. Depan sini ini tenang untuk muslim, karena bisa sarapan buah segala macamnya ya. Ada banh mi, tapi aku nggak ngerti. Tapi ternyata kalau kita kayak jalan dikit daerah sekitar situ, kemudian pertigaan pertama itu adalah Kampung Malaysia. Jadi di sana ada banyak banget resto halal yang Kang Mas Bayu Tulur semuanya yang muslim ini bisa nikmati gitu ya. Tapi kalau untuk yang kanan kiri aku sih nggak ngerti. Atau mungkin yang strict harus nggak ada babi segala macamnya. Ya itu tadi pertigaan pertama setelah penginapannya. Kalau kanan kiri ini banyak banh mi, harganya juga murah, menurutku sih itu babi ya. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Ini tadi yang aku bilang, depan sini tuh ada banyak banget jualan buah. Ada Sevel juga tenang, ada GS25, ada Cheers. Jadi gitu ya Kang Mas Bayu Tulur semuanya. Pokoknya untuk kawasan muslim cari makanan halal gampang banget, tinggal perempatan pertama begitu ya, setelah lobby, nanti tinggal masuk aja. Ini kembali aku dapat harganya tuh kalau nggak salah sekitar 80 atau 90 ribuan, 140 ribu dong. Ini aku dapatnya di Agoda, tapi nanti aku coba taruh link pembelian di deskripsi. Mana tahu Kang Mas Bayu Tulur semuanya ada yang pernah dapat harga murah sama kayak aku. Tadi depan mungkin bisa belanja buah dulu ya untuk ganjel-ganjel perut karena murah sebenarnya, cuman ya itu tadi nawar ya. Karena beberapa tuh ada bule dapat mangga kayak 1 kilo tuh dia dikasih 20, tapi aku nawar 10 ribu dong, dikasih dong. Nah ini untuk kawasan lobbynya itu jadi satu dengan cafe. Di situ coffee-nya enak banget, wajib dicoba ya kalau misalkan mau nginep di Vida Central Market ini. Pesen kopi coffee itu di bawah, harganya tuh kayak 30 ribu dong. Itu enak banget sumpah. Salah satu coffee kupikirkan akan amis ya, ternyata enggak gitu. Ini mekanismenya sama, aku selalu meninggalkan pasportku untuk jadi deposit, karena itu kalau deposit uang itu 200 ribu dong, tapi bisa pakai paspor. Nah karena aku anaknya lupaan, jadi untuk amannya aku paspornya jadi jaminan aja gitu. Ini langsung kita dikasih kunci, kemudian ini kuncinya juga kunci elektrik ya, jadi secara safety untuk masuk ke kamarnya aman. Tapi ini untuk yang fobia ketinggian agak deg-degser karena tangganya tuh kayak dari besi gitu. Kemudian sempit begitu, dan di beberapa part itu tuh kayak nggak, ya sebenarnya sih itu kuat, cuman kayak kalau orang Jawa bilangnya ingah-ingih gitu loh tangganya. Jadi kayak getar gitulah pokoknya. Nah ini kalau kita mau sewa motor kemudian tour and travel itu di lobby juga tadi sama reception bakalan dibantu. Ini aku dapat di kamar nomor 301. Ini kebetulan di sini itu satu kamar isinya 8 orang. Aku ketemu turis asal Austria, kemudian Jerman ada 2, Belanda, kemudian Pakistan, dan aku juga ketemu dari Amerika Serikat 3 orang. Dan kita sempat dinner dan juga pub crawling sama-sama gitu sama tamu-tamu ini karena menyenangkan. Kamarnya dari luar kan gerah nih, kemudian masuk ke lobi lumayan agak dingin meskipun masih tetap gerah karena cuma kipas angin. Kemudian dalemannya tadi juga sempat panas karena ada exhaust AC tiap ruangan. Nah masuk ke kamar ini itu tuh beneran langsung yang kayak dingin banget. Kang Mas Bayu Tulur semuanya, ini beneran harga cuman 140 ribu dong, atau berapa 80-90 ribuan aku lupa. Itu udah lengkap dengan locker. Nah ini lockernya tuh
gede. Jadi kalau misalkan bawa, tadi kan kelihatan banget kalau misalkan lokernya tuh nggak proper. Biasanya kan tas-tas tuh ada di bawah. Tadi kita kan masuk di ruangan aman ya, karena segede ini lokernya. Jadi kalau bawa koper itu bisa masuk semua. Tapi berantakannya cuman ini tempat sabun, semuanya pada ditaruh di sini karena tadi ya 8 bunk bed, kemudian masih ada satu ruangan untuk wastafel. Kemudian kamar mandinya juga satu. Jadi ini PR nih karena kan nggak ada kamar mandi luar. Jadi kita beneran kayak ngantri dong di sini. Jadi kemarin ketika aku mau tidur gosok giginya tuh bareng-bareng di sini. Kita langsung unboxing aja. Ini aku dapat kamar 3 bunk bed nomor 39 itu ada di lantai 2. Ini sumpah aku ngerasanya sih nyaman banget karena aku nggak tahu ya Vietnam itu tuh. Nah ini mungkin bisa ditiru untuk pengelola hostel yang ada di Indonesia. Karena kan sama-sama panas ya, cuman di dalam ruangan itu kan dingin banget. Itu untuk selimutnya, selimut-selimut ala hotel dong. Nah, dapat handuk, ini juga wangi bersih. Selimutnya juga wangi bersih, bahkan kayak selimut-selimut bed cover gitu. Kemudian dapat colokan, aku juga kaget. Colokannya ada 3. Jadi kalau laptopan sambil ngecas HP aman. Dapat lampu juga, meskipun ini nggak aku hidupin lampunya tuh tetap terang gitu loh. Dan tirainya aman banget, Kamas Bayu terus semuanya. Tirainya itu beneran kalau kita kayak tutup tirainya itu tuh tidak akan bisa kelihatan gitu loh, apa pemandangan dari luar karena bener-bener tebel untuk tirainya dan nggak ada kans untuk bisa ngelihat gitu. Kita langsung cek tadi ya. Aku yang agak PR tuh di sini kamar mandinya karena 8 orang cuman diakomodir oleh satu kamar mandi dan ini juga nyatu tuh antara shower dan juga klosetnya. Jadi PR banget kan kalau misalkan satu kepengen boker doang. Itu tuh harus kayak nunggu 7 orang gitu. Kemarin tuh unik karena kebetulan kita ada 2 yang dia check out pagi. Itu katanya sempet yang kayak takut gitu ketinggalan bis karena ya tidak terakomodir dengan baik. Cuman ini air panasnya juara. Air panasnya nggak nunggu lama, langsung keluarnya itu tuh adem. Dan ini juga muslim friendly ya karena ada pancuran untuk kita bisa wudhu di situ. Kemudian ini ada gantungan untuk kita gantung handuk. Cuman ini karena mungkin saking sempitnya kali ya, pancurannya tuh sampai ke tembok gitu. Jadi kita ngegantung handuknya tuh tetap bakalan basah kalau kita nggak aware gitu. Mancurnya tuh ke arah tempat untuk kita ngegantung handuk. Jadi kebanyakan pengalaman berikutnya handuknya aku taruh di atas kloset. Jadi aman, nggak basah gitu. Tapi ini keren. Salah satu yang air panasnya proper, bisa wudhu gitu tanpa kita harus perlu keluar ke musola atau ke masjid terdekat. Ini tadi depannya ya, dan ini keren. Tidur pun nyenyak. Kemudian kasurnya empuk. Bantalnya wangi, selimut wangi. Pokoknya ini aku selama nginep di Veda Central Market aku beneran rekomendasikan. Karena ini ke Pasar Benten cuma tinggal kayak ngelangkah ke depan hostel. Jadi beneran aku rekomendasikan. Sekali lagi ini aku dapat di Agoda. Harganya cuman 140 ribuan dong, atau kurang lebih kayak 80 ribuan kalau dirupiahkan. Dapat satu AC, tapi aku nggak tahu sih ini PK-nya kayak PK tinggi ya. Karena isi 8 orang tetap berasa dingin. Tangganya juga dari besi, ini kokoh dan gak sempit gitu tangganya, beneran gede gitu. Jadi pegangannya juga aman. Meskipun ini lumayan agak tinggi sih. Tinggiku 168 tuh beneran kayak tinggi banget gitu rasa yang nginep di sini ya. Ini yang tadi aku bilang colokannya ada 3. Jadi aman kalau kita kepengen banget laptopan, kemudian ngecas power bank sambil ngecas HP. Ini aman aja Kang Mas Mbak Yutulur semuanya. Kasurnya juga empuk, selimutnya tebel, dan aku senengnya gitu ya, senengnya nge-backpacker ini kalau ketemu sama bule satu ruangan itu tuh tenang, tidak ada yang mengorok sama sekali. Kamas Bayu terus semuanya. Jadi kembali aku ngerasa seneng banget. Ini beneran aku yang rekomendasikan ke Kamas Bayu terus semuanya, nggak bohong, ini jujurly banget, tidak untuk menambah-nambahi, tapi inilah versi review honest versi aku ya. Karena udah malam, aku tidur dulu karena esok paginya aku kaget karena dapat sarapan ternyata Kamas Bayu terus semuanya.
Oke, ini untuk sarapan paginya seperti yang tadi aku udah bilang ya. Jadi satu dengan area cafe yang kemarin aku sempat coba. Coffee-nya ya. Tadi kita tinggal nunjukin aja kunci kamar, kemudian bed nomor berapa, ntar kita dikasih 2 opsi. Satu tuh kalau nggak salah ada sosis-sosisan gitu, pokoknya kayak American breakfast, roti, sosis. Nah aku nggak pilih itu, tapi aku pilih yang vegetarian. Jadi kita dapetnya roti, ada sayur, ada salad segala macem. Ini sih kalau menurutku paling aman ya, karena oh ya kita juga dapat yogurt dan juga ada pisang. Ini lumayan mengenyangkan. Kang Mas Bayu telur semuanya. Jadi ini recommended, bisa pilih kalau yang muslim. Menu sarapannya set A kalau nggak salah. Kalau yang set B itu ada sosisnya. Aku nggak tahu, takut kalau kenapa-kenapa. Jadi aku pilih yang set A, dapetnya kayak gini. Jadi overall aku rekomendasikan, bener kan? Harga cuman 140.000 dong, atau sekitar nggak nyampe 100.000 lah kalau untuk rupiah. Kita udah dapat kamar yang comfy, ruangan yang adem, fasilitasnya juga juara, dapat sarapan juga. Jadi ini beneran aku rekomendasikan kalau mau ke Ho Chi Minh City, silahkan bisa booking Vida Central Market, persis di sebelahnya Pasar Bentan. Kalau gitu segini dulu cerita perjalananku nge-review hostel murah. Kita masih ada 2 penginapan murah yang aku akan review selama di Ho Chi Minh City. Jadi sampai jumpa Kamis depan jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo.